warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mad far'i. Dalam ilmu tajwid, mad terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, mad asli atau mad tabi'i, dua, mad far'i. Satu, mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu. Jadi mad asli atau mad tabi'i itu suatu mad yang masih murni. Mad asli atau mad tabi'i terjadi apabila huruf harkat fathah bertemu dengan alif, huruf berharkat kasroh bertemu dengan ya mati, huruf berharkat dhammah bertemu dengan waw mati. Panjangnya mad asli atau mad tabi'i adalah satu alif, dua harkat, baik di saat wasol maupun waqaf. Contoh kata bun, yakunu, sami'u. Dua, mad far'i. Mad far'i secara bahasa adalah cabang, sedangkan menurut istilah mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya, yaitu disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mad far'i itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah mad asli, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membaca mad wajib mutasil adalah diperpanjang 5 harkat atau 2,5 alif. Sawa'un, ja'ah, ji'ah. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau dalam kata yang berbeda. Cara membacanya adalah 2-5 harkat, 1 atau setengah alif. Contoh wala antum bima unzilah. Mad lazim harfi musyabba. Mad lazim harfi musyabba, mad ini terjadi hanya pada permulaan surah di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang termasuk mad lazim harfi musyabba itu berkumpul dalam kalimat naksoh asalakum, yakni qosho, ain, sin, lam, kaf, mim, dan nun. Cara membacanya adalah 6 harkat atau 3 alif. Contoh ka, ha, ya, ain, shad. Mad lazim harfi muhaffaf. Mad ini juga terjadi hanya pada permulaan surat di dalam Al-Quran. Huruf-huruf termasuk mad ini berkumpul pada kalimat hayyun tahulu, yakni ha, ya, nun, ta, ha, ra. Cara membacanya adalah 2 harkat atau 1 alif. Contoh alif lam ra, tilka ayatul kitabul hakim. Mad lazim musyaqqal kilmi. Mad lazim musyaqqal kilmi adalah apabila setelah huruf mad asli atau mad tabi'i terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Syarat-syarat mad ini adalah adanya huruf yang bertasydid setelah mad asli atau mad tabi'i. Cara membacanya adalah 6 harkat atau 3 alif. Contoh waladzallin au yuhajjukum. Mad lazim muhaffaf kilmi. Mad lazim muhaffaf kilmi adalah apabila setelah mad asli atau mad tabi'i terdapat huruf yang bersukun dan tidak ada idgham. Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bersukun setelah huruf mad asli atau tabi'i. Cara membacanya adalah 6 harkat atau 3 alif. Contoh al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mad badal. Mad badal adalah berkumpulnya mad dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya adalah 2 harkat atau 1 alif. Contoh wa ayati. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah pemberhentian waqaf bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwaqafkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf dasar mad asli atau tabi'i, yakni alif, waw, dan ya. Cara membacanya adalah 2-6 harkat atau 1-3 alif. Contoh ma ta'budun. Mad iwad. Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin di akhir kalimat.
Mad iwad yang dimaksud di sini adalah bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan diwakafkan. Cara membacanya adalah 2 harkat atau 1 alif. Contoh qauman bura. Mad lin secara bahasa, mad artinya panjang dan lin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad lin adalah apabila waw dan ya berharkat sukun dan huruf sebelumnya berharkat fathah dan setelahnya adalah huruf hidup. Kemudian bacaan diwakafkan jadi huruf lin itu hanya 2, yakni waw dan ya. Cara membacanya adalah seperti mad alif disukun, yaitu 2-6 harkat atau 1-3 alif. Contohnya biadikal khair. Mad silah secara bahasa, silah artinya adalah hubungan, sedangkan menurut istilah mad silah adalah mad tambahan dari mad asli disebabkan oleh hak dhamir, kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Mad silah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Mad silah qasirah adalah apabila sebelum hak dhamir ada huruf yang berharkat dan disyaratkan tidak sambung dengan huruf-huruf berikutnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharkat, dan biasanya mad dilambangkan dengan fathah tegak, kasroh tegak atau dhammah terbaik pada huruf dhamir. Cara membacanya adalah 2 harkat atau 1 alif. Contohnya la ta'udhu sinatun wa la naum. Mad silah tawilah adalah apabila setelah hak dhamir terdapat hamzah qati. Jadi mad silah tawilah mensyaratkan adanya huruf hamzah setelah hak dhamir. Jika tidak ada hamzah maka hukumnya adalah mad silah qasirah. Cara membacanya adalah 5 harkat atau 2,5 alif. Mad takim secara bahasa, takim adalah tetap atau penetapan. Sedangkan menurut istilah mad takim adalah bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Ya pertama berharkat kasroh dan bertasdid, sedangkan ya kedua berharkat sukun atau mati. Cara membacanya adalah 2-6 harkat atau 1-3 alif. Contoh anta waliyun fid dunya. Mad farqi secara bahasa adalah pembeda, sedangkan secara istilah adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istiwam dalam kurung pertanyaan dan kabar atau keterangan, karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istiwam akan disangka kalimat kabar, padahal hamzah tersebut adalah hamzah istiwam. Cara membacanya adalah 6 harkat atau 3 alif. Contoh qulil hamdulillahi wa salamu ala ibadiddin astafallahu khairu amma yusyrikun. Baik, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.